Tokopedia lahir dari masalah sederhana. Pedagang kecil sulit menjangkau pasar luas. Ide ini sangat relevan dengan Indonesia. Marketplace yang memberi kesempatan sama bagi semua orang. Awalnya, Tokopedia adalah simbol harapan. Founder yang berangkat dari keterbatasan, bukan elit bisnis. Pertumbuhan Tokopedia sangat cepat, didukung oleh modal besar dan kepercayaan investor global. Namun, sering pertumbuhan itu, Tokopedia memasuki fase yang jarang dibicarakan. Fase ketika ide sudah bukan masalah utamanya. Tantangan yang sesungguhnya adalah mengelola kompleksitas organisasi, budaya, dan ekspektasi yang semakin tinggi. Saya mau mulai dengan satu realita pahit dalam dunia bisnis. Banyak orang ingin membangun startup, tapi tidak semua siap hidup di dalamnya. Dari luar, startup terlihat keren, modern, penuh inovasi. Tapi dari dalamnya, startup adalah ruang sunyi penuh tekanan, ketidakpastian, dan keputusan berat yang tidak bisa diceritakan ke siapapun. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua melihat perjalanan William Tanuwijaya, bukan dari sisi romantisasi startup, tapi dari sisi realita memimpin bisnis besar di Indonesia. Kita akan bicara tentang Tokopedia, bukan sebagai kisah sukses viral, tapi sebagai pelajaran mahal tentang bertahan hidup di fase scale up. Tokopedia lahir dari masalah sederhana. Pedagang kecil sulit menjangkau pasar luas. Ide ini sangat relevan dengan Indonesia. Marketplace yang memberi kesempatan sama bagi semua orang. Awalnya, Tokopedia adalah simbol harapan. Founder yang berangkat dari keterbatasan, bukan elit bisnis. Pertumbuhan Tokopedia sangat cepat, didukung oleh modal besar dan kepercayaan investor global. Namun, sering pertumbuhan itu, Tokopedia memasuki fase yang jarang dibicarakan. Fase ketika ide sudah bukan masalah utamanya. Tantangan yang sesungguhnya adalah mengelola kompleksitas organisasi, budaya, dan ekspektasi yang semakin tinggi. Di fase-fase awal, founder adalah segalanya. Visioner, eksekutor, pengambil keputusan utama. Tapi ketika bisnis membesar, founder harus berubah peran nih. Dan disinilah banyak founder terjebak. Tidak semua founder siap melepaskan kontrol. Tidak semua founder siap menjadi pemimpin sistem. Bukan lagi pahlawan individu. Nah, Tokopedia menghadapi realita bahwa semakin besar bisnis, semakin lamban pergerakan. Bukan karena tidak kompeten, tapi karena struktur, regulasi, dan ekspektasi publik. Inilah konflik yang jarang dibahas ketika kecepatan startup bertabrakan dengan kebutuhan tata kelola perusahaan besar. Ketika Tokopedia bergabung dalam ekosistem besar bersama Gojek, banyak orang melihatnya sebagai kemenangan. Tapi dari kacamata pebisnis, ini adalah keputusan bertahan hidup. Merger bukan soal siapa lebih besar, tapi siapa yang lebih siap beradaptasi. Di titik ini, William Tanuwijaya tidak lagi bertindak sebagai founder romantis, tapi sebagai pemimpin realistis. Ia harus menerima bahwa visi pribadi harus bernegosiasi dengan kepentingan sistem yang lebih besar. Ini bukan soal ego, tapi keberlanjutan. Tokopedia memilih fokus pada penguatan ekosistem internal, efisiensi operasional, dan integrasi layanan. Tidak lagi sekedar mengejar pertumbuhan pengguna, tapi kualitas transaksi dan keberlanjutan bisnis. Keputusan-keputusan ini sering terlihat membosankan dari luar, tapi justru disinilah kedewasaan bisnis diuji. Strategi besar sering tidak terdengar herois, tapi menentukan hidup matinya perusahaan. Tokopedia membaca bahwa pasar Indonesia tidak hanya membutuhkan teknologi, tapi sistem yang tahan banting menghadapi perubahan regulasi, perilaku konsumen, dan tekanan ekonomi. Nah, ada beberapa prinsip penting yang kita bisa tarik dari perjalanan Tokopedia ini. Ide besar ternyata tidak menjamin bisnis bertahan lama. Eksekusi dan tata kelola jauh lebih menentukan. Founder hebat bukan yang selalu memimpin di depan, tapi yang tahu kapan harus mundur selangkah. Scaling up bukan fase kemenangan, tapi fase yang paling berbahaya dalam siklus bisnis. Keputusan strategis seringkali terasa tidak heroik, tapi menyelamatkan perusahaan. Inilah fase di mana bisnis tidak lagi tentang mimpi, tapi tentang ketahanan mental dan struktural. Kalau kamu hari ini sedang membangun startup atau bisnis yang mulai membesar, saya ingin kamu jujur pada diri sendiri.
Apakah kamu siap kehilangan kebebasan demi stabilitas? Apakah kamu siap melihat bisnismu berubah bentuk demi bertahan? Tidak semua orang gagal karena kurang pintar. Banyak yang gagal karena tidak siap berubah saja. Tokopedia mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati bukan soal seberapa cepat kamu naik, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan di puncak tanpa kehilangan arah dan kewarasan. Kalau pembahasan ini menurut kamu relevan, silakan share video ini ke partner bisnismu. Saya ingin dengar sudut pandang kamu, setuju atau tidak setuju, kita diskusi di kolom komentar. Atau kamu bisa klik link grup WhatsApp di deskripsi untuk ngobrol lebih dalam. Saya Coach Aditya Mijaya, sampai jumpa.